Baru semua yang lama lagi mau pak. Dennis satu. Mau partian, oh mau partian. RPG. Ini yang ribut tadi ya. Iya Kazanin. Sampai mau dibawa ke Beyond Combat tadi katanya. Beyond Combat guys, hari-hari guys. Tiba-tiba Bang Celos agak panas ya kupingnya ya. Hari-hari. Sekarang Sonic PH aja dikalahin SRG katanya. Enak mainin LAN nih. Revenge katanya. Kupingnya Celos langsung panas guys, gara-gara diomongin Beyond Combat guys. Buset, buju. Oke, kita lihat aja ya permainannya ya. Semoga nggak ada LAFK lagi guys. Guys, jangan bilang LAFK bakal ada lagi nih guys. Ini badangnya masih 17% guys. Apalah guys, apalah guys. Enggak, aman ya. Siapa tuh yang LAFK? Anda juga salah satu LAFK ya. Oke, let's go. Kita langsung aja masuk ke game yang berikutnya. Revenge versus Rora. Yang akan terjadi untuk game yang kali ini ada Raja Sigma dengan hero Gatotnya kini bermain di arah tengah. Dan Gatot yang mencoba mengambil langsung satu buah res buff. Rak dengan memakai Kalia mencoba untuk memberikan antisipasi di mana ada seorang Ether yang juga siap untuk bisa mengcover lebih. Fire dengan memakai hero jungler tank di game yang kali ini mencoba mengambil ke arah sebuah purple. Go katanya Revenge, jangan mandang defense gitu bro katanya. Cuman soalnya itu tadi benar-benar parah guys. Yang lain ada 100 guys. Itu antara sinyal sih ya, menurut gue sih bisa jadi masalah juga guys. Oke, kita lihat juga kali ini dengan serangan yang terjadi. Rax akankah mendapatkan langsung sebuah point kill dengan Heimerdinger yang mungkin bisa membuka poin pertama. Semenjak RR kalah, nelan nasi kayak nelan kaca bang. Buset. Ini mimpi buruk untuk para kingdom ya teman-teman ya. Lompat gak nih? Waduh, ngambil ke arah purple masih bisa digunakan dengan cepat. Revenge mencoba untuk juga membuka abyssal hero mereka untuk bisa menangkap seorang The Cairo. Ya ternyata gagal untuk bisa tertumbangkan dengan mudah. Lomang pun juga kini mencoba untuk diambil. Karzi mencoba untuk melakukan pengambilan dengan cukup cepat, membantu seorang Heimerdinger dan lihat ada sebuah cutting minion yang juga kini dilakukan langsung. Cairo mencoba untuk memupus harapan ya. Dimana cutting minion pun berhasil langsung terjadi dan seorang Rak terlalu sendirian. Bakal dijadikan sepertinya sebuah korban di mana barrier pun terbuka dan first blood pun berhasil digunakan. Kita lihat kali ini ada poin yang berhasil terjadi langsung untuk pasukan dari tim Rora. Di mana mereka pun juga harus disamakan keadaan dengan ada seorang Gatau di area atas sana. Arta pun juga kini mulai mencoba untuk diambil. Apakah berhasil bisa didapatkan oleh pasukan dari tim Rora dengan satu buah efek zoning. Zoning area di bagian battlefield di mana seorang pemain pun kini harus sendirian dan terkena gengkingan. 3 pemain datang mencoba untuk menaklukkan ke arah sebut Sartel meskipun retribution pun cukup ready dan seorang Fairy malah berhasil bisa mengambil ke arah sebut Sartel pertama dan seorang nggak tahu kini juga bakal dikejar dan berhasil ditangkap oleh seorang Karzi. Bahkan dengan satu Crimson Beacon pun harus malah tertarik juga dengan satu senam Islam. Rax harus mundur, masih tadi terkena sebuah efek dari sekitar tarikan. Untungnya masih bisa selamat dan kita lihat mencoba untuk mengatur lagi posisi di mana wave minion akan kembali dijalankan dan mungkin ada sebuah pengancoran ke arah turret yang bisa teman-teman dari tim RRQ dan juga pasukan dari tim Rora pun kini bisa pegang ya. Pura-pura nggak tahu RRQ kalah katanya. RRQ lagi kalah guys, is oke teman-teman. Harus mencoba nyambar di mana serang The Cairo pun kini harus berhati-hati. Satu last hit pun berhasil terbuka. Di mana The Cairo pun harus terkena sebuah poin dan Karzi pun tadi mencoba untuk menarik lagi seorang Raja Sigma. Harus menjaga kekuatan juga untuk pasukan dari tim Revenge. Karena tentunya kesalahan langkah atau gerangan-gerangan tambahan yang gak harus dilakukan bisa membuat masalah. Dengan abyssal hero yang juga masih gagal untuk bisa mengenai seorang Karzi. Tapi kejutan lagi dan lagi terjadi. Mulai masuknya kini beberapa pemain mencoba membuka satu buat team fight. Dimana Torres pun juga harus menyambar ke arah seorang Karzi. Mencoba untuk bertahan di area belakang. Dan ada seorang Ferry kini mencoba untuk melompat. Tapi nggak ada pemain yang berhasil untuk membuahkan hasil untuk berhasil bisa ditumbangkan.
penjagaan yang masih cukup ketat juga dari pasukan tim Revenge dengan penyamaan keadaan yang juga masih bisa mereka lakukan. Membuat game kayaknya bakal cukup alot dan mungkin akan ada game yang mungkin bisa berlanjut ke arah late game. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah keuntungan sih kalau misalnya late game akan terjadi karena mereka punya hero-hero seperti Irithel ya dan juga seorang Baxi ya. Punya damage dan juga tentunya punya dua BT yang cukup tebal. Di mana Avatar Guardian pun tadi sempat juga dilakukan dan Karzi pun harus malah terculik. Punishment terbuka dengan team fight yang masih terjadi. Kita lihat kali ini apakah ada pemain dari pasukan tim Revenge yang akan juga terculik. Dengan double kill serang Fenrir. Bahkan ada sebuah triple kill yang berhasil dilakukan. Lucky for Maniac pun juga kini akan didapatkan. Di mana satu last hit pun juga dilakukan oleh serang Rasi di bagian depan. Bencana. Pasukan dari tim Rora malah mencoba meratakan langsung pasukan dari tim Revenge di sana. 4 pemain tumbang dan kita akan lihat kesempatan untuk bisa menghancurkan kartur di arah bottom lane pun kini juga akankah berhasil bisa terjadi. Perry menjadi pemain yang sangat berbahaya dan harus bisa diperhitungkan, apalagi kalau misalnya udah gacor di arah early ya. Belum lagi dengan objektif yang juga kini harus dimainkan. Penghancuran turun pertama berhasil dipegang langsung untuk pasukan dari tim Rora, dimana mereka pun mencoba meningkatkan juga intensitas pertahanan mereka. Crimson Beacon tadi sempat digunakan bersama dengan Fishcrack yang cukup ready. Aether pun harus malah tersambar langsung dengan satu point kill. Lihat permainan yang semakin mendominasi dari pasukan si Rora, apakah berhasil membuat mereka bisa mengamankan gamenya kali. Namun ada sebuah surprise yang terjadi di mana ada 3 pemain dari pasukan tim Revenge yang akan mencoba untuk membalas serangan terbuka. Belum lagi dengan Avatar Guardian yang juga tadi sempat digunakan. Apakah akan membuat ancaman di saat heavy crossbow pen dari sang Rasi pun malah berhasil diberikan untuk beberapa pemain dari pasukan tim Revenge di arah depan. Bahkan ada pemain yang juga tertarik sehingga masih berhasil terkena punish. 3 pemain hilang, 2 pemain tersisa. Dan kita akan lihat kesempatan untuk bisa mengambil karena sebuah turtle berikutnya akan terbuka dengan lebar untuk pasukan dari tim Rora. Wah, ini Rora keren sih guys. Early gamenya menang nih mereka. Wah, apakah bakal menjadi kemenangan juga buat di arah late? Karena late game kalau kita lihat dan kita harusnya bisa pikirin dari segi draft yang mereka ambil, kayaknya mereka juga cukup kuat di arah late game ya. Dimana kali ini ada juga pemain yang berhasil terculik. Seorang Aether pun terkena sebagai minasi. Ada pengejaran yang akan terbuka, dimana seorang Jack pun juga harus terculik. Bencananya ada 3 pemain yang kini harus tersisa dari pasukan tim Revenge. Dimana mereka pun juga harus mendapatkan kejutan karena beberapa tembakan dari seorang Rasi pun belum dihentikan. Apalagi dan turret yang juga kini bakal disambar langsung di area atas sana. Objek itu bakal terbuka untuk yang kedua, dimana outer turret dari pasukan tim Revenge pun mulai berhasil untuk bisa dibobol langsung. Dan turtle yang berikutnya ini berhasil diambil oleh seorang Fenrir di sana. Lihat dengan permainan yang sangat baik, mengambil karena sebuah turtle. Lihat pertarungan kembali terjadi, dimana pasukan dari tim Revenge pun kini mulai mencoba untuk memberikan satu inisiasi. Ada pemain yang akan berhasil menculik ke arah teman-teman dari tim Rora. Namun terlihat juga ada seorang Hemmeneger yang kembali terdiam. Wah, ada sebuah masalah yang cukup berbahaya. Di mana pengambilan ke arah sebuah resbab pun kini masih akan terjadi untuk seorang Gatau. Dengan satu pasukan Ice yang akan mencoba untuk diambil. Mencoba bersabar terlebih dahulu karena memang momentum yang kini dibuka dengan baik oleh pasukan tim Rora sebenarnya bisa ngebuat mereka akan semakin kuat juga ya untuk bisa memenangkan pertandingan, bukan hanya di arah early tapi juga di arah late game ya. Dimana harus mengatur posisi dan juga mengatur momentum agar pasukan dari tim Revenge pun melakukan pembalikan keadaan di game yang kali ini ya. Dengan satu buat Crossboot yang ternyata juga udah berhasil diambil oleh seorang Hemmedenger. Lihat dengan kini bermain-main di arah tengah dengan 5 pemain. Ini bakal mengurung sepertinya pasukan dari tim Revenge untuk nggak bisa dekat ke arah Lord mereka ya. Dimana tadi ada sebuah serangan dari Gatau, namun kejutan terjadi dimana Fishcrack pun digunakan. Penculikan bakal terbuka dimana Gatau pun kini akan berhasil untuk bisa terculik. Sayang gagal terjadi, Raja Simo pun juga mencoba untuk memberikan pembalasan, namun dengan terlalu free-nya seorang Jack hampir saja mendapatkan point kill. Namun ada seorang Rex yang menjadi korban. Pick off terjadi untuk pasukan dari tim Rora, dimana pengambilan ke arah Lordnya pun juga kini bakal terbuka. Dan apakah pasukan dari tim Rora yang akan berhasil bisa mengunci ke arah Lord yang pertama di gamenya kali ini? Rasi dengan item-item yang juga udah berhasil diambil kayak Hexclaw, Windtalkle dan juga sebuah Crossboot ya. Wah, ini bakal fokus ke arah damage dan juga dari segi attack speed.
Cuma ada seorang Karzi, kita lihat juga dari segi item-item yang udah berhasil diambil. Sky Pincher bukan menjadi ternyata pemain yang akan hanya memberikan support, tapi juga akan menjadi salah satu pemain yang bisa ngasilin damage besar dan mungkin bisa menjadi salah satu juga senjata utama buat teman-teman dari tim Aurora dalam melakukan sebuah pertarungan. Dimana tadi satu botol Aurora sempat terbuka, namun barrier pun terbuka juga. Dimana ada seorang The Cairo berhasil menciptakan momen dengan begitu besar. Fish Crack tadi sempat terjadi, dua momen pun hilang dan ada sempat sarikan. Dimana seorang Rex pun juga kini bakal terculik. Heavy Crossbow berhasil dimanfaatkan. Ini bakal menjadi momen yang sangat berbahaya untuk pasukan dari tim Revenge, di mana mereka pun kini akan terculik langsung dengan adanya Lord yang ada di atas. Lord akan mencoba untuk langsung diambil dan ini bakal menjadi masalah besar untuk pasukan dari tim Revenge, dan Lordnya akan langsung mencoba untuk diamankan, tapi Lancelot ya ternyata datang gagal memberikan kejutan, dimana dirinya pun juga harus ketahuan. Killing spree menjadi kado terindah untuk dirinya yang gagal untuk bisa selamat pulang ke arah belakang sana. Dan ini yang membuat juga teman-teman dari tim Aurora apakah akan punya kesempatan juga untuk langsung bisa mengamankan matchnya kali ini. Dengan mengamuknya seorang Rashi udah berhasil membuka 4 pick off dan hanya tumbang 1 kali. Mencoba untuk meningkatkan lagi sebuah posisi mereka untuk bisa mengamankan match yang kali ini. Kita akan lihat dari segi pengambilan yang akan juga dilakukan ke arah sebuah Ores buff yang ada di area atas sana. Mengambil ke arah beberapa buff yang kini bakal mulai mencoba untuk diambil terlebih dahulu, apalagi dengan purple yang juga akankah mulai dicuri untuk pasukan dari tim Revenge. Mereka harus mencoba untuk mundur dengan purple yang kini dipegang. Perrin membuka retribution dan sebuah purple dari pasukan tim lawan pun harus malah berhasil didapatkan. Lordnya pun mulai berjalan meskipun kurang bisa berimpact dengan besar. Ada turret yang masih bisa dijaga di arah bottom lane sana meskipun ada sebuah one last hit yang mungkin bisa terjadi nanti. Tapi kali dengan beberapa pemain yang juga mulai datang langsung ke arah tengah, dan ini bakal menjadi momentum yang cukup penting di mana pasukan dari tim Aurora apakah berhasil langsung mendapatkan poin dengan konsil yang juga kini sudah berhasil untuk mereka lakukan. Tentunya seorang The Cairo akan menjadi pemain yang juga cukup penting untuk bisa ngebuka serangan tambahan, di mana teman-teman yang udah berhasil diamankan kayak misalnya Thunderbolt dan juga Antiquiras, dan dari seorang Raja Sigma ini juga udah ngamanin kayak Blood Armor dan juga sebuah Radiant Armor ya, mencoba untuk mengantisipasi mungkin damage dari seorang Suzin yang mungkin bisa membocorkan darah dari dirinya. Dan kita lihat ada pemain yang seperti tertinggal. Heavy Crossbow pun jadi santapan, dimana serangan cukup besar harus diterima. Dimana satu tadi Tsunami Slam juga sempat terjadi, namun Fenrir pun harus malah terculik. Dimana Fish Crack dan juga seorang Karzi berhasil mendapatkan point kill. Ada double kill dan Loki Triple kill pun ternyata berhasil untuk bisa dilakukan. Bencana ya, 2 pemain tersisa. Dan Ether dan juga Jack kini dalam bahaya. Ini bakal menjadi momentum besar di mana pasukan dari tim Aurora apakah akan langsung mencoba untuk mengambil ke arah sebuah gamenya. Ikut mabar bang, boleh. Maaf bang kabut soalnya sepi kali sosmed. Gak ada yang ngechat Kaden. Wah sini Den aku chatin, mau gak Den? Wah ini udah jadi keuntungan besar ya, dimana teman-teman dari tim Revenge harus sangat-sangat kesulitan dalam melakukan defense di game yang kali ini. Cat merah putih katanya, buset. Api kah? Mengapi kah? Wah ini timnya Aurora ternyata bisa dibilang dengan draft yang sekarang mereka sangat ampuh ya meredam serangan-serangan dari pasukan teman-teman tim Revenge ya. Lumayan dengan pengambilan Carlord yang juga kini bakal mencoba untuk mereka dapatkan. Berhasilkah Lord di bagian bawah untuk bisa langsung diambil? Renrapati terlalu cepat. Dimana Fenrir berhasil untuk bisa merebut langsung Lord yang ada di bagian bawah. Raja Sigma mencoba dikejar. Crimson Beacon pun harus menarikkan dirinya, dimana masih berhasil pulang. Namun ada satu bisa Lior yang juga tadi sempat berhasil mengenai, dan Hemmedanger angka dijadikan sebuah santapan, dimana Magic Sentry pun juga harus terbuka, dan Abyssal Lior pun berhasil terkonek, dimana seorang The Cairo pun ketahuan, tapi Ether memilih untuk bisa pulang karena nggak bisa ngasih serangan tambahan sih ya. Apalagi dengan posisi dirinya yang bisa dibilang nggak punya darah yang cukup tebal ya.
Dan ada beberapa wave minion yang kini bakal mulai masuk menuju langsung ke arah base, di mana defense harus bisa lebih diperkuat lagi. Buat teman-teman dari tim Revenge di game yang kali ini, apakah berhasil menahan pertarungan, di mana Lordnya pun kini juga bakal mulai datang. Sarmi Slam terbuka, namun Karzi putra sendirian, untungnya gagal terkena sebuah Avatar of Guardian, di mana bantuan pun kini datang. Ferry mulai melompat mencari seorang Raja Sigma yang sebenarnya akan dijadikan korban pertama dan ditarik langsung dengan adanya seorang Karzi. Lihat permainan begitu lancar dengan turret yang juga harus dihancurkan di arah top lane. Ini bakal menjadi keuntungan besar di mana pasukan dari tim Aurora akan langsung berhasil untuk bisa membuka game untuk langsung dimenangkan di match yang kali ini. Dengan 2 turret yang harus terbongkar dan 4 pemain tersisa. Kita lihat dari teman-teman tim Revenge yang masih mencoba untuk melakukan counter kah di sana. Mereka mencoba untuk menjaga area terlebih dahulu, tapi ada sebuah wave minion lain yang akan mulai masuk, yang harus mencoba untuk diantisipasi. Tapi legendary pun terjadi. Arzi pun masih ingin lebih, mencoba untuk mungkin memberikan serangan tambahan lagi, di mana Jack pun harus mencari cara yang ampuh untuk bisa melakukan pengambilan, karena Jack juga sebenarnya dalam posisi yang juga masih cukup baik ya. Bisa menjadi pemain yang sebenarnya bisa menciptakan comeback mungkin bisa terjadi. Dan lihat dengan beberapa buff yang juga masih akan diambil oleh seorang Rasi. Jadi pemain yang sangat-sangat puas banget ini ya. Dapetin buff dengan banyak. Levelnya pun udah ke arah 15. Item-itemnya juga udah semakin banyak. Ada kayak item Hashclaw, Berserker Fury, Windtalker, Rose Gold, dan juga Malefigan. Ini full item yang memang sangat-sangat akan merepotkan pasukan dari tim Revenge ya, untuk bisa bertahan di area belakang. Akan mencoba untuk mengatur sepertinya serangan tambahan, di mana mereka menunggu ya pasukan dari teman-teman tim Aurora untuk melakukan gerakan-gerakan mungkin tambahan ya. Bermain di area belakang akan menjadi kunci utama buat teman-teman dari tim Revenge ya. Dimana kali ini teman-teman dari tim Aurora juga akan mencoba untuk memantapkan diri untuk bisa mengambil ke arah Lord yang ada di arah bottom lane. Lord ketiga yang kini akan berhasil untuk bisa mereka ambil. Zoning mulai terjadi. Defense yang kini bakal diperkuat untuk bisa membuat Lordnya pun sulit untuk bisa didapatkan oleh pasukan dari tim Revenge. Meskipun bisa lihat tadi berhasil masuk, dan seorang Ferry pun malah membuka lagi pengambilan ke arah Lord. Retributionnya on point tanpa ada gangguan, di mana seorang gak tahu memang tadi sempat membuka satu buah retributionnya, tapi sayangnya gagal untuk bisa mendekat dengan lebih jauh lagi. Dan kita akan lihat bagaimana kesempatan yang akan terbuka untuk bisa mengamankan ke arah gamenya. Untuk game yang kali ini, kita dengan beberapa pengambilan yang juga terjadi ke arah sebuah buff ya. Ferry pun menunggu lagi, mencari sebuah tempat di mana serangan masih bisa dimanfaatkan. Ikut berapa koin? 40, tapi ada kosongnya di match 8 Bang Ryuichi. Harus ngatur jarak juga ya. Kadang soalnya jarak bisa memupus juga harapan ya, atau juga memupus sebuah hubungan. Dimana kali ini juga ada pasukan dari tim Aurora yang akan mulai menekan lagi. Turut di bagian tengah kini akan berhasil untuk bisa langsung diambil. Yang defense yang akan diperkuat dari pasukan tim Revenge. Ini satu kata sih teman-teman dari tim Revenge, jangan ada yang tumbang sih. Kalau misalnya mereka ada yang tumbang dan bukan hanya satu, ini bakal jadi masalah ya. Dimana ternyata ada seorang pemain yang mencoba untuk menculik. Tsunami Slam sempat terbuka, dimana Avatar Guardian pun juga tadi sempat digunakan. Dan kita lihat hasilnya malah seorang Raja Sigma dan Gatau yang kini harus malah ditumbangkan duluan. Dan seorang Karzi berhasil melakukan sebuah triple kill, dan Loki for Maniac pun juga akan terjadi. Winter Crown menjadi penyelamat, di mana seorang Jack pun malah berhasil juga menciptakan sebuah pick off. Namun Maniac pun terjadi, membantaikan dengan sebuah sefek yang mungkin akan terbuka. Dan menutup dengan indah dengan sefek yang terbuka dari pasukan dari tim Aurora, membuat Revenge pun dikalahkan di game yang ke-6 dan membuat Aurora mendapatkan kemenangan mereka dengan begitu baik untuk game yang kali ini teman-teman ya. Sangat-sangat baik dari segi inisiasi dan juga permainan yang dilakukan oleh pasukan tim Aurora, akhirnya membuat mereka mendapatkan kemenangan kedua mereka untuk di game yang kali ini.
Midnya jago ya, midnya jago banget itu ya. Cuman Fenrir jangan lupa kalau misalnya dia emang nanti pengen dibawa turnamen, harus masuk tim Rora ya, harus masuk squad Rora ya. Draft gua menang katanya, kata Samsul. GG game 6 iya. Match 7 ini nggak jadi rematch kan? Nggak jadi satu game lagi kan ya? Sekarang match berapa ini? Game ke-6 Bang Ryuichi. Atas lapar plus sakit perut ternyata belum makan nasi goreng. Buset, nasi goreng enak sih. Bentar katanya Bang Rif. Ini Rora boleh ya. Richard kok kayak gitu aku nanti bakal hilangin ya. Gak boleh guys. Jadi pakai soal Zilla. Oh berarti jadi nih. Satu game lagi berarti. Ini anak-anak dari timnya Revenge emang baru-baru semuanya ya. Enggak sih, ada Jack. Jack emang nggak tahu, yang aku tahu ya. Dari segi statistik yang juga kalian bisa cek, 29 point kill berbanding dengan 13, durasi pertandingannya 18 menit dengan 7 detik tambahan. MVP dari seorang Karzi dengan sangat luar biasa dari segi permainan dengan 2 emas lain dari seorang Fenrir dan juga seorang Rasi ya. 2 silver dari Hemedegar dan juga seorang The Cairo dengan coklat dari seorang Ras ya. Dengan 3 silver lainnya dari seorang Raja Sigma, Ether dan juga nggak tahu. MVP didapatkan oleh seorang Jig yang bermain juga dengan sangat baik, 29 dengan berbeda 13 ya. Emang sangat jauh sih, solid banget sih. Apalagi Suzinnya sih guys, emang pintar banget dalam melakukan posisi dan juga warnya guys.